dapatkan walaupun tidak dapat beribadah di gereja bersama-sama, tapi kita still boleh berjumpa berjumpa di online, ibadah online. Begitu juga walaupun kita jauh dan walaupun dimanapun kita berada, saya percaya kita bersama-sama di dalam Tuhan. Dan juga saya ucapkan selamat tahun baru, Happy New Year kepada semua jemaat SCP Victorious. Begitu juga dengan jemaat lain yang bersama-sama dengan kita, ataupun ada yang dari Sabah, dari Sarawak menonton bersama dengan kita pada pagi ini. Saya ucapkan shalom sekali lagi, selamat pagi dan Happy New Year. Oke, jadi sebelum kita mulakan ibadah kita, mari kita bersama-sama membuka tangan kita, membuka hati kita untuk membuka pikiran kita bersama-sama untuk menerima hadirat Tuhan, untuk membiarkan hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Walau apapun yang kita lakukan pada pagi ini, saya percaya Tuhan sentiasa menyertai kita. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sentiasa menyertai kami sepanjang tahun yang sebelum ini dan sepanjang tahun akan datang ini Tuhan, sepanjang tahun ini juga Tuhan. Kami terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang Engkau percayakan kepada kami sekali lagi ini Tuhan. Terima kasih untuk minggu-minggu yang telah kami lalui dan akan kami lalui Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami ingin menyatakan kesyukuran kami kepada Engkau Tuhan, karena kami dapat sekali lagi beribadah pada pagi ini. Tuhan Yesus, mungkin ada antara jemaat Tuhan, ada antara kami yang memulakan tahun ini dengan kesedihan, kegembiraan, kemarahan, ataupun apapun emosi itu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau sentiasa menyertai kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, saya ingin menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang kami buat, apapun pelayanan kami yang kami lakukan Tuhan, kami ingin melakukan itu Tuhan untuk Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, begitu juga Tuhan, kami ingin menyerahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami membukakan hati kami Tuhan untuk menerima hadirat-Mu, atau membuka pelajaran baru untuk hari ini. Atau Tuhan, biarlah kami terus mengagungkan Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan yang setia bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan ibadah kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah semua. Shalom jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Dia pagi hari ini. Ajaib Kau Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita karena sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam ibadah online kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Wow, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Wow, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, Yesus Kristus. Bapak, sekali lagi Tuhan, kami mau datang kepada-Mu saat ini Tuhan, dengan sikap yang ingin menyembah Engkau Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya Bapak, setiap apa yang kami punya sehingga saat ini Tuhan, itu adalah dari Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan.
Tuhan. Sepanjang hidupku Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu. Yang Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang layak disembah Tuhan, sebab Engkau yang layak. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Kristus. Bapa, kami datang kepadamu saat ini Tuhan, sekali lagi Bapa. Terimalah Tuhan pujian kami Tuhan, sembah kami Tuhan, itu adalah untuk-Mu Bapa. Terima kasih Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Bapa. Dan sebentar Bapa kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap apa yang kami dengar Tuhan. Biarlah ianya menjadi panduan dan pedoman dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya kepada-Mu Bapa Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan.
Haleluya. Selamat pagi, selamat tahun baru. Terima kasih sebab kita dapat bersama-sama lagi di tahun yang baru. Pagi indah yang diberkati Tuhan ini. Untuk memuji-muji Tuhan, menyembah Dia, bahkan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari yang diberkati ini, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami masih hidup. Tuhan telah menyatakan pemeliharaannya yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Sepanjang tahun yang lalu, sampai saat pagi hari ini, kami telah diberkati Tuhan. Kami telah dipimpin oleh Tuhan. Dan kami telah menikmati betapa baiknya Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan itu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Sebab pada pagi hari ini kami dapat mendengar firman Tuhan yang menjadi bekalan bagi kami, yang menjadi panduan bagi kami, yang menjadi suluh yang akan menerangi langkah-langkah kaki kami untuk dapat maju dalam tahun yang baru ini di bawah pimpinan Tuhan oleh kuasa, kebaikan, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Saya bersyukur sebab sekali lagi dapat melayani bersama-sama dengan kita. Masih ada kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam suasana yang tentu sekali semakin sukar di tahun yang baru ini. Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan di dalam Lukas bab 8. Lukas 8 ayat 22 sampai ayat 25. Saya akan bacakan bahagian firman Tuhan ini berkata begini. Pada satu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekoyong-koyong, turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Bahagian firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi merupakan salah satu kisah dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus ketika dia masih melayani sebagai manusia di dalam dunia kita ini. Dia Tuhan yang telah menjadi sama seperti saya dan saudara dan mengajarkan kepada kita dalam banyak bentuk, banyak cara, sehingga seluruh kehidupannya sebagai manusia sementara dia ada di dalam dunia menjadi satu pelajaran yang penting bagi saya, pelajaran yang penting bagi kita. Bagaimana kita menjalani hidup dalam segala zaman, termasuk di zaman kita yang makin mencabar hari-hari ini. Bagaimana sepatutnya kita menghadapi hari ini, berpandukan kepada bagaimana Yesus hidup dan apa yang dia buat menjadi teladan yang penting, menjadi pengajaran yang penting. Ada sesuatu yang sangat relevan untuk kita di masa ini, di tahun ini, walaupun kisah ini sudah beratus-ratus tahun dahulu. Jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati, ketika saya membaca bahagian firman Tuhan ini, maka sesuatu yang penting dari Tuhan berkata dalam hati saya, khusus untuk tahun ini. Tuhan berkata kepada saya, hiduplah dalam iman. Ketika saya membaca bahagian firman Tuhan ini, ada remah daripada Tuhan, ada hikmat daripada Tuhan mengalir masuk di dalam saya,
yang menguatkan saya, yang mendorong saya, dan yang saya senang untuk kongsikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Kiranya berkat yang Tuhan beri kepada saya secara pribadi, pencerahan yang Tuhan beri kepada saya secara pribadi, melalui kisah yang luar biasa, di mana di dalam kisah itu, ketika angin ribut diredakan ini, Tuhan Yesus menunjukkan kealahannya. Tuhan Yesus menyatakan kepada manusia bahwa tubuhnya memang manusia, tetapi dia adalah manusia Allah. Maksudnya dialah Allah manusia itu. Dialah Tuhan yang kepada manusia itu harus sujud, harus berlutut dan berkata, dialah Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan yang diberkati. Di dalam kisah yang luar biasa ini, Tuhan sekali lagi berbicara kepada saya. Dan tentu sekali untuk pagi hari yang diberkati ini, Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan mau berkata kepada kita, hidup dalam iman. Saya tahu, dan kita semua tahu, di tahun-tahun ini adalah tahun yang sangat mencabar. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di bulan-bulan akan datang sepanjang tahun ini. Tentu sekali banyak cabaran, tentu sekali banyak rintangan, tentu sekali akan ada masalah yang akan kita hadapi sepanjang tahun ini. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan berkata kepada kita, firman Tuhan memberitahu kepada kita, firman Tuhan mengajar kepada kita untuk hidup dalam iman. Jemaat-jemaat Tuhan, ketika saya merenungkan bahagian firman Tuhan ini, maka Tuhan mengajar saya untuk hidup dalam iman. Anak-anak Tuhan yang diberkati, firman Tuhan dalam bahagian ini sedang memberitahu kita bahwa untuk menghadapi sepanjang tahun ini, kita perlu menghadapinya dengan iman. Nah, iman yang bagaimana Tuhan mau? Kalau kita baca bahagian-bahagian ayat-ayat firman Tuhan, kisah di mana Yesus membuat angin ribut diredakan ini, ada sekurang-kurangnya 2 pelajaran penting yang perlu saya dan saudara tangkap, terapkan dalam diri kita, dan kita akan praktikkan dalam hidup nyata kita sementara kita menghadapi tahun yang baru ini. Yang pertama adalah berani. Orang yang hidup dalam iman adalah orang yang berani. Kalau kita baca di ayat 22, sebenarnya di ayat-ayat sebelumnya Yesus sudah melayani, dan dia melayani banyak orang. Ada orang yang sakit disembuhkan, ada orang yang bermasalah ditolong daripada permasalahannya, dan dia sudah biasa dengan pelayanan itu. Tetapi tiba-tiba dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Apakah pelajaran penting yang Tuhan bicarakan kepada saya melalui ayat ini? Tuhan berkata, kamu harus berani. Berani pertama, hadapi tahun ini dengan keberanian. Tentu sekali tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan cabaran. Dan kita dengar sekarang ini yang hangat diperkatakan oleh media sosial adalah vaksin untuk COVID-19. Ada yang berbentuk negatif, ada yang suaranya negatif, ada juga yang positif. Dan saya sekarang ini pun bingung, sebab saya manusia biasa juga. Ada juga kerisauan. Tetapi untuk semuanya itu, sekali lagi, Tuhan berkata kepada saya secara pribadi, dan untuk Anda juga secara pribadi pada pagi hari yang diberkati ini, Tuhan berkata kepada kita, hadapilah dengan iman. Hidup dalam iman. Harus hidup penuh dengan keberanian. Hadapilah tahun ini. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Kita perlu menghadapinya dengan berani. Lalu apa yang terjadi dalam kisah ini adalah Yesus dan murid-muridnya, mereka naik perahu. Mereka tinggalkan, mereka berani meninggalkan daerah nyamannya mereka itu. Dan mereka pergi ke seberang, di tempat di mana dalam kisah ini, kalau kita tidak melanjutkan pembacaannya, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tetapi kalau kamu rajin, kamu akan tahu ada kisah selanjutnya setelah mereka pergi ke seberang.
Jadi setelah mereka sampai di seberang danau, ada kisah menarik lagi yang mereka hadapi. Saya memberitahu kepada kita, ada kisah-kisah menarik juga dalam hidup kita sepanjang tahun ini, di bulan-bulan yang akan datang, yang belum kita jalani, yang sedang menanti kita. Tetapi ada juga masalah yang sedang menunggu saya dan saudara. Dan itu sebabnya kita perlu hidup dalam iman. Dan orang yang hidup dalam iman adalah orang yang berani menghadapi hari esok. Orang yang hidup dalam iman adalah orang yang berani menghadapi hari esok. Yang kedua, orang yang hidup dalam iman, dia harus berani untuk berubah. Mungkin ada banyak perkara yang perlu kita ubah dalam hidup kita. Di tahun yang lalu, kita sudah berusaha, tetapi kita masih gagal untuk berubah. Tuhan mau supaya kita pelan-pelan cantas sikap-sikap buruk kita. Kita perlu ada perubahan. Kita perlu berubah daripada kurang baik kepada yang lebih baik lagi. Anak-anak Tuhan yang diberkati, Tuhan rindu. Mari kita hadapi tahun ini dengan iman. Hiduplah dalam iman. Berani berubah. Beranilah menghadapi hari esok. Nah, yang kedua, Tuhan juga mau supaya kita berani menghadapi cabaran hidup. Kalau kita lanjutkan pembacaan apa yang terjadi, ketika mereka sudah berada kira-kira berada di tengah danau, tiba-tiba danau itu yang hanya danau, bukan laut, ini danau saja. Danau itu bukan laut, dia hanya danau saja. Dia seperti satu tasik yang besar. Danau itu dalam bahasa Melayu mungkin tasik lah, tasik yang besar, dan mereka untuk ke seberang itu perlu naik perahu. Lalu di tengah-tengah itu tiba-tiba angin ribut yang deras datang, dan perahu mereka mulai penuh dengan air. Apakah yang Tuhan memberitahu kepada kita dalam kisah yang luar biasa, di mana yang Yesus dan murid-muridnya alami ini? Tuhan sedang mengajar saya dan saudara bahwa kita perlu menghadapi cabaran hidup. Memang dalam berubah, kalau kamu berani berubah, kamu akan ada cabaran. Contoh, kalau kita masih suka merokok, kita mau berubah untuk berhenti tidak merokok lagi, kita akan ada cabaran. Kawan-kawan kamu mungkin tidak mau berkawan dengan kamu lagi. Mereka berkata, kamu tidak berkawan saya lagi. Dan banyak lagi cabaran yang lain yang mungkin kamu hadapi. Cabaran dari dalam, ketagihan yang kamu hadapi. Cabaran dari luar seperti yang saya katakan tadi. Kawan-kawan tidak mau berkawan lagi juga satu cabaran. Mungkin kita kesunyian, kita kehilangan kawan, kita hanya sendirian. Dan itu sebabnya kita perlu berani menghadapi cabaran hidup itu. Kalau kamu orang yang suka minum, tidak orang yang tidak minum, saya pun masih minum. Bukan minum minuman keras, minum air. Maksud saya di sini adalah orang yang minum minuman keras dan tidak ada kawalan diri, tidak ada penguasaan diri. Ayo minta supaya Tuhan memberi kamu penguasaan diri. Tidak salah kamu minum. Alkitab dalam seluruh bahagian tidak melarang kita untuk minum. Tetapi Alkitab berkata bahwa jangan kamu mabuk oleh anggur. Maksudnya Tuhan tidak mau kita diperbudak oleh minuman keras. Tuhan tidak mau kita diperbudak oleh botol-botol minuman keras ataupun tin-tin minuman keras itu. Kalau masih ada yang diikat dengan kemabukan dan pesta pora, kita kena berubah. Beranilah berubah. Dan saya memberitahu, dalam berubah ada cabaran. Seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan ketika mereka mau melangkah ke seberang. Tiba-tiba datanglah danau yang tidak tahu di mana. Di tengah-tengah danau tiba-tiba ada ribut yang besar sehingga perahu mereka kemasukan air. Kadang-kadang dalam hidup kita akan ada cabaran di sepanjang tahun ini. Jangan heran kalau tiba-tiba ada cabaran hidup. Jangan heran kalau tiba-tiba kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Nasihat saya mudah saja. Sekali lagi, hiduplah dengan iman. Hadapi cabaran itu dengan berani. Orang yang hidup dalam iman, dia berani menghadapi masalah. Hidup dalam iman berarti iman di dalam Yesus Kristus, iman di dalam Tuhan, iman di dalam Allah yang benar, bukan daripada Tuhan
yang tidak nyata, tidak jelas. Anak-anak Tuhan yang diberkati, perkara kedua yang Tuhan ajarkan kepada saya dalam bahagian firman Tuhan ini adalah Tuhan mau supaya kita tetap percaya. Saya mau memberitahu, di awal-awal bulan tahun ini pun, baru beberapa hari, ada satu posting daripada seorang rekan pastor dalam satu grup, kebanyakannya para pastor. Di situ dia posting satu link, di mana di situ dia mengatakan tentang adakah Yesus Tuhan atau bukan. Rupa-rupanya link itu memberitahu kita bahwa dia tidak setuju dan dia tidak percaya Yesus itu Tuhan. Baru di bulan Januari, baru beberapa hari, sudah ada cabaran terhadap iman kita. Saya mau memberitahu, kalau begitu, rupa-rupanya akan ada cabaran yang lebih besar lagi yang akan kita hadapi. Tetapi untuk semuanya ini, Tuhan berkata kepada kita, tetaplah percaya. Orang beriman, dia akan tetap percaya. Apapun keadaannya, dia akan tetap percaya. Aku percaya. Apapun keadaan, katakan kepada hatimu, saya tetap percaya Tuhan. Saya tetap beriman. Saya tetap berjalan dalam iman yang benar. Iman yang benar, orang yang hidup dalam iman yang benar adalah orang yang tetap percaya Yesus. Apapun keadaan, apapun situasi, katakan pada hatimu, saya tetap percaya Yesus. Anak-anak Tuhan yang diberkati, dua nasihat, dua remah, dua hikmat daripada Tuhan yang Tuhan beri kepada saya melalui kisah Yesus menenangkan angin ribut di tengah danau ini, mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa kita perlu beranilah berubah, beranilah hadapi hari esok. Orang yang hidup dalam iman adalah orang yang berani menghadapinya. Yang kedua, orang yang hidup dalam iman adalah orang yang tetap percaya. Tidak peduli apapun rintangan, apapun cabaran yang kita hadapi. Yang penting, yang jelas di sini adalah mari tetap percaya. Teguhlah dalam iman. Berjalanlah dalam iman. Pandang dunia ini dengan iman. Ubah mentality. Kalau Tuhan mau kita berubah, Dia juga mau supaya cara berpikir kita diubah. Banyak orang hari-hari ini melihat dunia ini di sudut hal-hal duniawi. Syukurlah, waktu itu kan belum ada internet. Kejadian ini terjadi ratusan tahun yang lalu, di mana belum ada internet, belum ada live gun, belum ada bomba. Kalau ada waktu itu, murid-murid pasti tidak akan membangunkan Yesus untuk berkata, bangun kita binasa. Tidak mungkin. Mereka akan memikirkan live gun. Mereka akan pimpin pengawal pantai. Mereka pikir pengawal pantai dan akan telepon pengawal pantai. Mereka akan ingat bomba dan akan telepon bomba. Pasukan penyelamat, itu yang mereka pikirkan dulu. Mereka tak akan pikir Tuhan. Banyak di antara manusia-manusia hari ini sedang dalam keadaan seperti ini. Lebih percaya kepada dunia daripada mempercaya kepada Tuhan. Mereka ada alasan yang kukuh. Mengapa? Sebab mereka tak lihat Tuhan. Tapi mereka dapat lihat bomba penyelamat datang kepada mereka. Mereka dapat lihat tim scuba. Mereka dapat lihat tim live gun datang untuk menyelamatkan mereka di dalam keadaan situasi begini. Anak-anak Tuhan, kita diperhadapkan dengan cabaran yang besar. Tetapi tetaplah percaya. Pegang teguh iman yang Tuhan telah letakkan dalam diri kita. Tak perlulah mungkin kalau sekarang ini ada internet, mungkin sempat-sempat lagi Thaddeus kah, Yakobus kah posting di FB. Guys, doakan kami guys, kami di tengah danau dan sedang dalam perahu kami hampir penuh dengan air. Mungkin begitu sebab dalam zaman kita. Tetapi saya memberitahu kita hari ini, kisah ini mengajar kita untuk tetap memandang pada Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan. Jangan terlalu bergantung kepada hal-hal yang bersifat dunia.
kembali pada Tuhan. Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita ajaib, dia belum berubah. Kalau dulu dia dapat melakukan mujizat, sampai saat ini juga percayalah, dia pembuat mujizat yang luar biasa dalam hidupmu. Apapun masalahmu, berikan pada Tuhan. Tuhan Yesus sentiasa ada jalan keluar, sentiasa ada pertolongan. Dia siap menolong Anda. Apapun harapanmu, mungkin kau merasa gagal di tahun yang lalu, dan Anda berkata bahwa lebih baik tahun ini saya tak ada azam baru apa-apalah. Saya memang orang yang gagal. Hari ini saya memberitahu orang sudah berani hadapi kegagalan. Jarang yang dapat terima kejayaan. Bagi mereka kejayaan itu laki semata-mata, hoki semata-mata, nasib baik semata-mata. Saya memberitahu kepada kita bahwa dalam apapun situasi yang kita alami, tetaplah percaya pada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa di surga, saya menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan ICW Victorious dalam tangan-Mu. Di tahun yang baru ini, kami mau menghadapinya dengan iman. Kami mau hidup dalam iman. Dan tentu sekali, orang yang hidup dalam iman adalah orang yang berani menghadapi hari esok. Orang yang hidup dalam iman adalah orang yang berani menghadapi masalah dan cabaran hidupnya. Orang yang hidup dalam iman, dia tetap percaya. Apapun cabaran, apapun rintangan, apapun perkara yang mau menghalangi dia untuk tetap beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia tetap percaya kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diberkati ini akan terus-menerus berjalan dalam iman, hidup dalam iman, memandang sepanjang tahun ini dengan iman, dan berjalan dalam iman. Dan ketika kami berjalan dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kami, apapun cabaran yang kami lalui, kami hadapi dengan berani. Sebab kami tahu ada tangan Tuhan yang hebat, ada tangan Tuhan yang luar biasa memegang tangan kami. Dan ini yang kami percaya. Kami akan tetap percaya kepada Tuhan dan berjalan dalam iman. Tuhan Yesus, curahkan berkat-Mu, curahkan pimpinan-Mu, biar kami hidup di dalam urapan, kuasa, dan keajaiban Tuhan. Sebentar nanti kami akan memberi, yang memberi persembahan, atau persepuluhan, atau apapun juga yang mereka berikan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sumber mukjizat, Engkau sumber berkat, Engkau sumber segala sesuatu. Berkati kami berlimpah-limpah, yang tidak dapat memberi karena kekurangan, karena mungkin mereka di dalam masalah keuangan saat ini. Tuhan, Engkau berkati hidup mereka. Yang belum ada pekerjaan, beri mereka pekerjaan yang sesuai untuk mereka. Yang sedang mencari-cari pekerjaan yang baru, yang lebih mapan, yang lebih baik di tahun ini. Karena kami sangat terjejas dengan COVID-19 contohnya. Tuhan, Engkau akan menemukan kepada mereka pekerjaan yang sesuai untuk mereka. Kalau ada yang sakit, apapun sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kami percaya mereka akan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati gereja ini mulai tahun ini. Gereja ini akan berjalan dalam iman. Sepanjang tahun ini kami akan hidup dalam iman. Terpuji dan termulialah nama-Mu, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan, mari kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Jumpa lagi di lain kesempatan dan bye-bye.